Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam beribadah bersama. Oleh karena itu kita akan berdoa kiranya Tuhan mengajari kita, memenuhi kita dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita mampu mendengarkan firman ini, mengartikannya, dan mempunyai kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sebagaimana adanya pun kami pada saat ini kami percaya. Itu juga karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu sebagai rasa syukur dan terima kasih kami ingin mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dan biarlah setiap kata yang Dia ucapkan sungguh-sungguh adalah dari Tuhan. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang pasti di dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak bisa memilih di mana kita lahir, siapa orang tua kita berada di tengah-tengah bangsa apa, bagaimana situasi kita ketika kita lahir. Itu semua adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang menentukan. Kita tidak bisa memilih. Dan kita juga tidak pernah ditanya. Tapi untuk memilih, mengasihi atau membenci, selalu ditawarkan kepada kita. Selalu kita diajak untuk memilihnya, mengasihi atau membenci di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari kisah perjalanan hidup Yefta sebagai panglima perang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin semua kita sudah tahu siapakah, bagaimanakah sejarah kehidupan Yefta. Yefta adalah anak dari Gilead. Bapaknya Gilead dan ibunya seorang pelacur. Karena ibunya seorang pelacur, maka masa lalunya dia memiliki masa lalu yang kelam, sehingga diusir oleh keluarga dan masyarakat juga mengusirnya. Saudara-saudaranya juga membenci dia karena dia dianggap anak yang tidak beruntung atau anak yang hina karena keberadaan ibunya. Dia tinggal sesudah dia diusir dari keluarganya. Dia tinggal di Tob dan bergabung dengan para petualang. Dan karena kekuatannya, dia juga bisa bersama-sama dengan para petualang itu hidup sebagai orang yang mau dan suka atau bekerja sebagai perampok. Dia tumbuh menjadi orang yang perkasa, orang yang beriman, orang yang setia kepada Tuhan. Akhirnya dia menjadi pahlawan di tengah-tengah bangsa Israel, pahlawan yang gagah perkasa. Oleh karena itu mengapa dia bisa menjadi pahlawan? Karena saat bangsa Israel diserang oleh musuhnya,
yaitu orang Amori, para tua-tua bangsa itu memanggil dia, tua-tua yang sudah pernah mengusir dia, mengajak dia untuk bergabung dan mengatakan kalau mereka mengangkat dia jadi pahlawan mereka, menjadi pemimpin mereka. Mereka meminta tolong kepadanya untuk bisa menjadi pemimpin perang untuk melawan orang Amon. Orang Amori yang begitu pada saat itu merasakan cukup menguasai bangsa ini. Maka Yefta sesudah mendengar tawaran itu, dia tidak langsung mengiyakan atau mengatakan tidak. Dia tidak langsung memberi jawaban, tapi dia datang kepada Tuhan, menyerahkan perkara ini kepada Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan tuntunan Tuhan untuk memilih apakah dia menerima atau tidak. Karena dia bertanya dan datang kepada Tuhan, maka Tuhan membuat hatinya lembut, melembutkan hatinya sehingga dia tidak punya rasa marah atau dendam kepada bangsa Israel atau kepada para tua-tua yang mengajak dia untuk bergabung. Tapi dia bersedia dan hidupnya dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka diterimanyalah permintaan para tua-tua itu tanpa ada pikiran yang jahat, tapi benar-benar mau menolong bangsa Israel untuk mendapatkan kemerdekaan. Oleh karena itu, sebagai pemimpin yang sudah diangkat, dia sebenarnya berusaha untuk tidak mengadakan perlawanan, tidak mengadakan permusuhan, tidak mengadakan peperangan. Maka dia datang kepada bangsa Amori dan meminta supaya mereka tidak usah berperang, tapi mereka berdamai saja. Tapi apa jawaban oleh bangsa Amori? Orang Amori memilih untuk tetap berperang. Akhirnya peperangan itu terjadi dan Yefta berhasil menyelamatkan bangsa Israel dengan mengalahkan bangsa Amori. Yefta berhasil mengatasi kegetiran kehidupan bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di manakah rahasia keberhasilan Yefta? Rahasianya adalah dia tidak pernah memutuskan apapun dengan kehendaknya sendiri, melalui pikirannya sendiri. Tapi dia bertanya kepada Tuhan. Dia selalu mengadakan hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga boleh kita katakan, kalau kita baca tentang riwayat hidup Yefta, dia berhasil untuk melewati hidup yang getir karena ada Tuhan yang selalu menolong dia. Karena dia juga selalu datang kepada Tuhan dalam setiap persoalan kehidupannya. Akhirnya dia berhasil melewati masa sulit, melewati kegetiran kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pengalaman Yefta ini kita diajak supaya Tuhan kita melibatkan Tuhan di dalam melewati masa-masa kehidupan kita sebagaimana adanya. Masa sulit, masa senang, kita selalu berhubungan, kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Karena keputusan kita sangat berpengaruh. Keputusan kita sekarang sangat berpengaruh untuk masa yang akan datang. Kemudian melalui firman ini kita bisa juga belajar bahwa setiap manusia diciptakan untuk memelihara, memuliakan, dan melakukan rencana Tuhan. Karena tidak ada orang yang lahir secara kebetulan. Namun, bagaimana situasi dan cara lahir setiap orang berbeda. Mungkin ada dari keluarga yang kaya, ada dari keluarga yang miskin, ada dari keluarga yang berantakan, keluarga yang rusak, ada yang lahir karena perzinahan atau perselingkuhan, ada yang lahir karena dia diperkosa, dan lain-lain. Berbagai latar belakang. Dan ada juga yang lahir karena memang itu adalah buah cinta kasih dari seorang suami
dan seorang istri. Dan semua itu tidak pernah kita minta, tapi Tuhan yang menentukan dan banyak cara, tapi semuanya tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Bagaimanapun itu, kalau hidupnya, bagaimanapun cara lahir kita, tapi kalau hidup kita takut akan Tuhan, maka Tuhan memakai kita dengan luar biasa. Berbagai latar belakang kehidupan kita, tapi percayalah Tuhan memakai kita dengan luar biasa. Oleh karena itu, hormati, hargai, kasihanilah setiap orang, karena mereka adalah bagian dari rencana Allah untuk dunia ini. Dia tidak pernah disuruh untuk memilih bagaimana dia lahir. Termasuk diri kita, kita juga tidak pernah memilih bagaimana kita lahir. Oleh karena itu, hargailah diri kita, hargailah hidup kita, kita bawa kehidupan yang setia dan patuh akan Tuhan. Ingatlah bahwa untuk lahir, hidup di dunia ini, kita tidak bisa memilih. Tapi kita bisa memilih untuk mengasihi atau membenci. Kita bisa memilih untuk hidup baik atau jahat. Kita bisa memilih untuk hidup takut akan Tuhan atau melakukan yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, hadirkan selalu Tuhan di dalam setiap keputusan dalam hidup kita. Maka pilihan kita selalu yang terbaik. Demikianlah firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada hari ini. Tuhan memberkati kita sehingga firman ini boleh bertumbuh, berbuah pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Firman ini mengajak kami untuk semakin mengenal diri kami dan semakin mengenal diri orang lain yang ada di sekitar kami. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak menilai orang, untuk tidak menghakimi orang karena sejarah hidupnya. Tapi kami boleh mengasihi siapa saja, karena kami tahu bahwa setiap orang yang ada di dunia ini bukan karena kehendaknya, bukan karena pilihannya, tapi setiap orang yang ada di dunia ini ada karena Tuhan. Oleh karena itu ajar kami untuk menghargai, mengasihi setiap orang. Dan juga kami boleh menghargai diri kami bagaimanapun sejarah kehidupan kami. Kami boleh melakukan yang terbaik. Dan untuk itu ya Tuhan, cukup sulit bagi kami terkadang dalam menjalani kehidupan kami. Terlebih di masa sulit dan di dalam persoalan. Ajar kami Tuhan, ketika kami disuruh untuk memilih, kami selalu berharap kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan sehingga pilihan kami adalah pilihan yang tepat dan yang terbaik. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi semua orang-orang dimanapun berada pada saat ini yang mengalami penderitaan, yang sangat sulit untuk menentukan pilihan hidupnya. Tuhan menjaga, memberkati, dan menambahkan kepintaran kepada mereka. Dan juga bagi setiap orang yang pada saat ini menderita karena pilihan hidupnya, Tuhan kiranya memulihkan hidupnya. Dan juga kami berdoa buat setiap orang-orang yang pada saat ini mengalami kesulitan hidup, karena dia direndahkan, karena dia dikucilkan, karena dia diremehkan, karena sejarah hidupnya. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka walaupun dalam situasi yang demikian mampu menghargai hidupnya dan mengasihi dirinya dan takut akan Tuhan. Inilah permohonan kami. Pada hari ini berkatilah hidup kami, biarlah hari ini boleh menjadi hari yang penuh sukacita dan hari kebahagiaan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami memohon dan berdoa dengan segenap hati kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Dan biarlah damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui akal dan pikiran kita, akan menyertai kamu sepanjang hari ini dan pada hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Terima kasih.